wawancara. Halo penontoners, kembali lagi di Muplai Film. Di video kali ini saya akan terbang ke negerinya Amitabh Bachchan. Saya akan merangkum alur film Kill Bill. Film ini dirilis tahun 2014. Tanpa menjelaskan di awal, yuk kita simak alur ceritanya dan selamat menyaksikan. Di awal film, kita akan dihadapkan pada dua pemuda yang sedang merekam diketahui bernama Deb dan Tutu. Mereka berdua tinggal di atas atap gedung terbuka. Mereka berdua menuturkan bahwa mereka adalah seorang penjahat. Pada saat bayi, mereka dibuang dan diketemukan oleh Bayi Yaji dan diasuhnya hingga besar. Bayi Yaji diketahui merupakan seorang maklar pembunuh bayaran. Deb dan Tutu dilatih agar berani dalam mencuri, berkelahi, bahkan membunuh. Mereka juga merupakan anak kesayangan Bayi Yaji. Kemana-mana, Deb dan Tutu selalu mengendarai motor Siki nangkanya. Scene berpindah ketika Deb dan Tutu menghadap Bayi Yaji. Atas keberhasilan mereka berdua yang telah menghabisi seorang pejabat, Bayi Yaji memberikan imbalan. Akan tetapi asisten Bayi Yaji yang bernama Batuk sepertinya sewot karena belum pernah diperintahkan untuk menghabisi seorang oleh Bayi Yaji. Kemudian di malam harinya mereka berdua pergi clubbing. Di sini Deb bertemu dengan perempuan cantik yang bernama Disa. Disa sempat digoda oleh pengunjung lain sambil ditodong pistol. Melihat itu, Deb mencoba mengusir laki-laki itu. Karena Deb telah menolongnya, Disa mengajak Deb dan Tutu untuk pergi ke pesta temannya. Di sini Deb terlihat bucin, tidak seperti Tutu. Disa tidak menyadari jika Deb adalah seorang berandalan. Ketika Deb menanyakan pekerjaan pada Disa, Disa menyebutkan pekerjaannya adalah seorang konsultan, khusus bagi mantan narapidana yang ingin kembali ke kehidupan normal. Mendengar hal itu, Tutu mengajak Deb untuk pergi. Sepertinya itu membahayakan mereka berdua. Keesokan harinya, Deb mendapatkan SMS dari Disa, ucapan terima kasih atas pertolongan semalam. Singkat cerita, Deb dan Tutu mendapatkan tugas dari Bayi Yaji untuk menagih uang pada Tuan Gulabchan, pemilik toko perhiasan. Bayi Yaji memerintahkan agar mengancamnya dulu, apabila tidak bayar maka habisilah. Lalu sang tangan kanan berbicara pada Bayi Yaji agar diberi kesempatan seperti mereka berdua, tetapi Bayi Yaji menghiraukannya. Sesaat sebelum ke tempat Gulabchan, Deb menerima telepon dari teman Disa bahwa hari ini dia ulang tahun. Deb pun akan hadir dan memberi kejutan pada Disa. Sesangar apapun serumit apa pekerjaannya, seorang lelaki tetap saja naluri lelaki. Kalau urusan perempuan akan luluh juga. Cari poin kalau kata orang Sunda mah. Singkat cerita, Tutu menemui Bayi Yaji untuk makan malam tanpa kehadiran Deb. Menyadari Deb tidak datang seperti biasanya, Bayi Yaji terlihat kesal, karena ini pertama kalinya Tutu datang sendirian. Bayi Yaji sepertinya panik, karena Deb dan Tutu adalah aset baginya. Bayi Yaji khawatir mereka berdua sudah tidak loyal lagi. Sementara itu, Deb sedang asik bebogohan dengan Disa di sebuah kedai lesehan. Scene beralih ketika Deb menolak untuk menghadiri pesta di Luwali di kediaman Bayi Yaji demi menghadiri undangan pesta dari Disa. Tutu pun berkata pada Deb, dia mencintaimu selama tidak mengetahui siapa kamu sebenarnya. Bayi Yaji mulai menyadari bahaya dan masalah dengan tidak datangnya Deb di pesta di Luwali tahun ini. Bayi Yaji mengaku ayah bagi mereka berdua. Kembali ke pestanya Disa, Disa berbisik pada Deb bahwa mulai menyukai Deb.
Keesokan harinya, Bayaji mendatangi mereka berdua dan memerintahkan untuk menghabisi seseorang. Luar dugaan, pada saat Dev akan menembak sepertinya naluri membunuhnya hilang lantaran bisikan Disa. Ini adalah kegagalan pertama mereka berdua. Bayaji pun kaget bukan ampun. Kemudian Dev berbicara pada Tutu, berniat untuk berhenti jadi orang jahat dan mengubur pistolnya. Kembali ke Bayaji yang marah pada Dev, karena bagi Bayaji wanita adalah penghalang dalam segala hal. Sesangar-sangarnya orang, anggar ku awewe mah ele, seperti Dev yang sudah terlanjur bogoh kepada Disa. Dev berkeinginan menjadi orang baik. Lalu, keesokan harinya, Tutu mengisyaratkan agar Dev berpura-pura loyal pada Bayaji. Karena keinginan yang kuat, Dev mencoba untuk hijrah mencari pekerjaan lain. Tetapi Dev yang hanya lulusan SD itu pun tidak tamat, mereka pun mendatangi tukang pemalsu ijazah. Mencari pekerjaan ternyata tidak seperti membalikan telapak tangan. Dev banyak ditolak perusahaan. Akan tetapi, kalau cinta udah melekat, tai kotok rasa coklat, Dev akhirnya terima jadi pegawai asuransi. Di situasi ini, Dev menjadi seperti koin dua mata uang. Di sisi lain, seorang pemungut bayaran merangkap sales asuransi. Lambat laun, naluri membunuh Dev pun menghilang. Singkat cerita, Batuk yang merupakan tangan kanan Bayaji yang selama ini selalu diremehkan tanpa sengaja melihat kartu identitas kerja milik Dev ketika berkunjung ke rumah Dev yang tanpa disadari oleh Dev ketika lagi mandi. Lalu Batuk pun memberitahu Bayaji dengan dikuatkan oleh bukti sambungan telepon pura-pura menjadi nasabah asuransi. Mendengar hal itu, Bayaji memerintahkan Batuk untuk menghabisinya. Kemudian, Bayaji membuat sebuah alibi dengan melepon Tutu seolah-olah Batuk yang akan menghabisi Dev atas inisiatif Batuk sendiri. Lalu, Bayaji menelepon Disa yang menerangkan bahwa masa lalu Dev adalah Tutu yang sekarang. Mendengar hal itu, Disa kebingungan, lalu menghampiri Dev. Yang di saat bersamaan datang Batuk, menodongkan pistol pada Dev. Tapi Batuk keburu tewas ditembak Tutu. Disa pun kaget melihat kejadian tersebut, lalu menghubungi polisi. Akan tetapi Disa tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Karena dalam situasi sulit ini, Disa mengatakan pada Dev, semuanya telah selesai. Tak ada hutang balas budi apapun dalam hal ini. Kemudian, Dev pun pergi sebari cerik. Scene berpindah, Dev dan Tutu pun kembali ke pangkuan Bayaji dan mendapatkan tugas untuk menghabisi seorang pejabat. Tapi Dev yang sekarang bukan yang dulu, sepertinya Dev punya strategi lain. Sesaat sebelum melakukan aksinya, Dev sempat meminta Tutu untuk merekam videonya, lalu diberikannya pada Disa. Disa kemudian memutarnya dan mewek karena bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Dev. Di tempat terpisah, Dev dan Tutu sampai di lokasi di mana target berada. Saat akan mengeksekusi target, Dev ragu lalu kabur, tapi Dev tertembak. Di akhir film, Bayaji dan anak buahnya dihabisi oleh orang ini.
कई तस्वीरें। Dev dan Lisa hidup bahagia seperti ending kebanyakan film India. Lalu Tutu pun melamar jadi sales asuransi dan film tamat.